Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Terungkap bukti Pemprov Jatim manipulasi data COVID Surabaya demi kepentingan politik. Dr. Tirta Mandira Hudi membeberkan bukti bahwa pandemi virus corona COVID-19 telah ditunggangi oleh kepentingan politik antara Pemprov Jawa Timur dan juga Pemkot Surabaya. Tirta menyebut bukti ini didapatkannya dari staf humas Pemkot Surabaya bernama Tito Adam yang mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim telah mengubah data terkait COVID-19 milik Pemkot Surabaya. Ayo Pemprov Jatim klarifikasi, ini data saya dapatkan dari saudara Tito Adam, staf humas Pemkot Surabaya. Bu Risma memilih untuk diam mengakhiri drama tersebut dan akhirnya menggunakan anggarannya sendiri untuk swab gratis, kata Tirta dalam Instagram live-nya. Data yang dimaksud Tirta adalah data penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Jawa Timur terkait penggunaan masker selama masa PSBB masih rendah. Penelitian itu disusun oleh Pemkot Surabaya bersama dengan Persakmi dan Ikatan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga atau FKM UNER Surabaya selama tanggal 19 sampai 23 Mei 2020 dengan subjek wilayah Jawa Timur. Lalu di bulan Juni datanya sama tapi diubah oleh Pemprov Jatim, tanggal lokasinya beda, terus diserahin ke Pak Presiden. Pak Presiden marah ke Bu Risma. Ini awal mulanya Bu Risma dihujat. Dan enggak bro, Pak Jokowi itu nggak tahu apa-apa, cuma datang mau survei kenapa dikasih data seperti itu. Oleh karena itu, Presiden Jokowi saat survei ke Surabaya mengatakan 70% warga Surabaya tak menggunakan masker selama pandemi COVID, yang membuat Surabaya dicap sebagai zona hitam. Tadi disampaikan oleh gugus tugas bahwa masih 70% warga yang nggak pakai masker. Ini angka yang gede banget, kata Jokowi saat meninjau posko penanganan dan penanggulangan COVID di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur pada hari Kamis 25 Juni yang lalu. PSBB hari pertama Surabaya jauh lebih buruk dari Jakarta. Mengapa sih buzzer RP nggak serang Risma? Suara netizen tertentu yang biasa disebut sebagai buzzer berbayar atau buzzer RP sangat riuh saat lembaga survei Median menempatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai kepala daerah yang melakukan langkah paling tepat dalam menangani pandemi COVID-19. Dan hari ini 28 April media melaporkan telah terjadi kepadatan lalu lintas di checkpoint PSBB Bundaran Waru, Surabaya. Akun radio Suara Surabaya merilis foto kondisi kemacetan parah di Bundaran Waru. Jika buzzer RP bersuara riuh saat Median merilis hasil survei hari ini, buzzer RP pun malah memilih diam dan tidak menyerang wali kota Surabaya Tri Risma hari ini, sebagaimana saat PSBB yang diterapkan di DKI Jakarta. Pernyataan itu dilontarkan oleh aktivis sosial Youth VB di akun Twitternya. PSBB hari pertama di Surabaya jauh lebih buruk dari hari pertama PSBB di Jakarta. Tapi kenapa sih para buzzer gak serang Risma? Tulisnya. Iyut khawatir kemacetan di Bundaran Waru itu memunculkan klaster COVID-19 jika ada orang yang positif COVID-19. Ada 2 atau 3 orang dalam kerumunan itu beneran bisa jadi klaster baru yang sangat dahsyat. Risma dahsyat banget. Tambah dia lagi. Komedian Sam Dharma Putra Ginting atau Sam Komik menegaskan bahwa menuntut konsistensi buzzer RP adalah pekerjaan yang sia-sia. Menuntut konsistensi dari buzzer RP itu sia-sia. Gak mungkin lah pendapatnya sama terhadap kebijakan yang mungkin sama dari figur tertentu terkait sebuah isu. Misalnya soal banjir, COVID-19, reaksinya akan berbeda untuk Anies, Risma, Ganjar, ataupun Ridwan Kamil. Jadi stoplah pekerjaan yang sia-sia. Begitu tulis Sami Komik di akun Twitternya. Terkait survei Median sebelumnya, Bambang Arianto, peneliti LPPM dan dosen Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Bambang Arianto, mengecam rilis Median tersebut. Ini jelas metodologi penelitian ngawur. Jangan-jangan yang disurvei hanya pendukung doang. Faktanya banyak penanganan PSBB yang setengah-setengah, jadi bagaimana mungkin bisa terbaik?
Tak kalah galak, media opini yang selama ini menyerang Anies Baswedan menurunkan tulisan dengan judul yang bombastis. Kopla, PSBB DKI Jakarta gagal, penyaluran bansos kacau, media sebut Anies tangani corona terbaik. Namun aktivis sosial Wiz Khalifa menggunakan strategi taktis untuk membungkam buzzer RP menyerang Anies. Saya tak peduli dengan survei dalam kondisi apapun hasil surveinya. Silakan baca tweet saya sebelumnya tentang survei median. Afwan, tulis guys di akun Twitternya membalas cuitan akun Rustam Ibrahim dan juga Yunarto Wijaya. Kemacetan pada hari pertama PSBB Surabaya. Kemacetan lalu lintas terjadi di Bundaran Waru atau pembatasan kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada hari Selasa pagi 28 April. Kemacetan terjadi saat hari pertama diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Surabaya. Iya, itu macet karena ada screening atau pemeriksaan kendaraan yang masuk ke Surabaya. Begitu kata Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, Edi Kristianto, saat dihubungi oleh redaksi. Edi menilai kemacetan di Bundaran Waru bukan karena warga tidak mengetahui adanya pemberlakuan PSBB, melainkan warga tidak mau tahu dan menganggap PSBB ini layaknya seperti hari-hari biasanya. Mereka mungkin beranggapan PSBB hal biasa, dan kalaupun ada pemeriksaan kendaraan, berpikir petugas akan membiarkan. Edi mengakui bahwa jumlah petugas yang menjaga perbatasan Bundaran Waru masih kurang, sehingga petugas kewalahan pada saat pemeriksaan kendaraan. Untuk sanksi, pihaknya masih memberikan toleransi kepada warga pada hari pertama pelaksanaan PSBB. Hanya saja warga yang suhu badannya di atas 38 derajat Celcius pada saat pemeriksaan tidak akan ditoleransi. Mereka tidak boleh masuk Surabaya dan harus menjalankan rapid test. Mengenai sanksi lainnya, Edi menjelaskan, merupakan kewenangan pihak kepolisian karena Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB tidak diatur untuk sanksi berupa pidana. Ribuan kendaraan juga terlihat terjebak kemacetan saat memasuki Kota Pahlawan di Bundaran Waru pada hari pertama penerapan PSBB. Polisi juga menyebut kemacetan itu akibat masih kurangnya sosialisasi PSBB di Surabaya Raya. Jadi ketika hari pertama Surabaya, Sidoarjo dan Gresik melakukan PSBB, sudah mengecek di beberapa titik di Suramadu di daerah zona merah PPI dan Waru. Baru 3 titik yang kami lihat. Begitu kata Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan. Memang masih banyak masyarakat yang belum paham, jadi terbukti di mana masyarakat Surabaya setelah ditanya banyak yang belum tahu. Luki juga mengaku memaklumi banyaknya masyarakat yang belum tahu terkait PSBB Surabaya. Untuk itu pihaknya akan memberikan waktu 3 hari lagi untuk sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat. Karena kita ketahui bersama kalau seperti ini Surabaya akan meningkat terus angka penyebarannya. Ditanya apakah pihaknya akan melakukan evaluasi PSBB pada hari pertama, Luki juga membenarkan. Ia menegaskan evaluasi yang dimaksud adalah penambahan waktu 3 hari untuk sosialisasi. Betul, ada evaluasi yang tadi masyarakat banyak yang kurang tahu. Tadi juga di pintu masuk Suramadu ada banyak mobil, banyak membawa keluarga mengajak jalan-jalan ke Surabaya, tapi kita kembalikan lagi. Ini tugas kami memberikan sosialisasi secara terus-menerus, dan mengajak agar tetap peduli. Sebelumnya, hari pertama pemberlakuan PSBB pintu masuk Surabaya dari arah Sidoarjo, tepatnya daerah Bundaran Waru dipadati ribuan kendaraan. Nomor polisi yang mendominasi adalah L, W, dan pelat luar Surabaya lainnya. Seperti diketahui, kemacetan di perbatasan Surabaya-Sidoarjo mewarnai hari pertama penerapan PSBB di wilayah Surabaya Raya. Diketahui PSBB berlaku di Surabaya, Sidoarjo, Gresik pada hari ini, Selasa 28 April hingga 14 hari ke depan. Pantauan dari redaksi CNN Indonesia di lokasi sejumlah kendaraan roda 4 dan juga roda 2 tampak memadati Jalan Taman Sidoarjo hingga ke arah masuk kota Surabaya. Mereka menumpuk di Bundaran Waru. Salah satu pengendara Noto Utomo mengaku sudah terjebak kemacetan sejak pukul 7.30. Ia juga menduga kemacetan terjadi lantaran ada checkpoint atau pos pemeriksaan PSBB yang ditempatkan di titik Bundaran Waru.
Terpisah, seorang supir minibus rute Surabaya-Mojokerto, Gufron, mengaku tidak tahu menau perihal penerapan PSBB yang resmi berlaku pada hari ini. Dia juga terjebak macet, dan ia pun memilih menepi sementara. Jika jalanan mulai lancar kembali, Gufron juga lebih memilih kembali pulang ke rumah dan membatalkan niatnya untuk menarik penumpang. Pantauan dari redaksi di pintu masuk kota Surabaya, nampak sejumlah petugas Dinas Perhubungan melakukan pengecekan kendaraan roda 4 dan roda 2. Para pengendara diminta menjelaskan maksud dan tujuannya masuk ke kota Surabaya. Jika dianggap tak memiliki kepentingan, maka pengendara ditolak masuk ke wilayah Surabaya. Mereka juga diminta wajib menggunakan masker dan menerapkan peraturan physical distancing dalam berkendara, yakni dengan mengurangi penumpang hingga setengah kapasitas kendaraan. Setelahnya, para pengendara juga akan menjalani penyemprotan cairan disinfektan. Tak ayal pemeriksaan yang begitu ketat tersebut mengakibatkan antrian penumpukan kendaraan di Bundaran Waro. Hingga kini pun belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah kota Surabaya, pemerintah Provinsi Jatim, Dinas Perhubungan ataupun otoritas kepolisian terkait dengan kemacetan tersebut. Seperti diketahui juga, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB resmi diterapkan di Surabaya pada hari Selasa 28 April hingga 14 hari ke depan. Wilayah tersebut meliputi 3 daerah di Jawa Timur, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Per pukul 12 dini hari, sejumlah 48 titik checkpoint pun telah disiapkan oleh personel gabungan dari TNI Polri. Titik itu digunakan petugas untuk melakukan pemantauan pengguna jalan yang tidak menerapkan PSBB seperti penggunaan masker hingga pembatasan akses masuk ke daerah PSBB. Berdasarkan instruksi Kapolda Jatim, terdapat 48 checkpoint di Surabaya. Rinciannya 13 titik checkpoint di Surabaya yang dijaga total 1.390 personel gabungan Polri TNI, 6 titik di Tanjung Perak dengan 240 personel, dan 16 titik di Sidoarjo dengan 741 personel.